Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sasila dengan NIM 140131056 dari kelompok 8 pangkal 3. Di sini saya akan menjelaskan primal spesifik dan degenerate. Yang pertama kita membuka NCBI webnya. Nah, lalu kita klik nucleotide-nya, terus nanti kita search saja yang kita butuhkan. Lalu kalau ingin download filenya dengan cara send to, lalu klik file nanti, terus formatnya diganti FASTA. Lalu klik create file. Nah, setelah data di download, kita buka aplikasi BioEdit. Lalu selanjutnya kita buka BioEdit, lalu kita klik file, lalu kita klik new element, lalu kita klik file, kita klik import, klik sequence element file, kita cari file yang kita butuhkan. Lalu klik buka. Nah, setelah itu kita klik 2 kali di bagian sininya, lalu kita sisahkan nama ikannya saja. Baik, close. Nah, setelah itu kita klik file, lalu kita klik graphic file. Nah, seperti ini. Lalu kita centangkan bagian titik on left, titik blot, edit number left, sequence blot, sequence in color, number line, show color. Itu di checklist. Lalu ini graphic view-nya kita dapatkan. Setelah itu kita ngeblok untuk mendapatkan forward spesifiknya. Kita ngambil dari 56 sampai 75. Ini 56 sampai 75. Nah, setelah itu kita Ctrl C untuk mengkopinya. Lalu kita pastekan di sini. Setelah itu referensinya kita pakai di angka 633 sampai 652. Ini 100. Sampai 652. Satu di Ctrl C, lalu Ctrl V untuk memastikannya. Setelah itu kita ingin mendapatkan komplementnya dengan cara memasangkannya dengan G sama C dengan A. Setelah itu di bagian reverse 633 sampai 652 yang ini. Terus kita ubah G sama C, A sama T. Duanin sama sitosin, anilin sama timin. Seperti ini. Nah, data dari forward dan reverse ini kita mendapatkan 20 dengan idealnya yaitu 14 sampai 22. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui reverse komplementnya dengan cara membalikan urutan dari si komplementnya ini. Misalnya dari akhir komplementnya ini menjadi awal dan awal dari rep komplementnya menjadi akhir. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui jumlah masalah dari spesifiknya ini dengan cara membuka web primer blast. Nah, pertama kita copy si forward dari 56 sampai 75. Lalu kita pastekan saja. Setelah itu selanjutnya kita copy bagian reverse komplementnya. Kalau kita klik paste, kita scroll ke bawah, lalu kita sesuaikan organismenya. Nah, seperti ini saya menggunakan ini resume ini. Lalu kita klik get primer. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Lalu kita klik cek. Tunggu sebentar, lagi diproses. Nah, setelah didapatkan,
Hasilnya seperti ini. Data yang kita gunakan sebanyak 20 dengan GC sebanyak 55 dan 50. Nah, GC yang kita dapatkan itu normal. Ya, dengan ideal normalnya itu 40% sampai 60%. Nah, selanjutnya kita akan membuat primer degenerate. Cara klik file, nickname element, sorry. Lalu kita klik file, klik import, klik expand element file, lalu kita temukan file yang kita butuhkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita sisihkan nama organisme ini saja. Cara klik 2 kali ya tadi. Close. Nah, kita besarkan lagi. Setelah itu kita log ke 4 data tersebut. Lalu kita klik Accessor Application, klik Coastal Multiply Element, lalu klik Run Coastal, klik OK. Nah, setelah itu kita klik File, kita klik Graphic View, tampilannya seperti ini. Nah, Graphic View ini mempermudah kita untuk mendapatkan data dengan mudah. Kita minimize saja. Lalu kita memakai data forward dari degenerate-nya itu di urutan 397 sampai 416. Nah, kita memakai degenerate itu dari kita memakai data degenerate-nya dengan forward yaitu di angka 367 sampai 416. Cari angkanya 367. Ini. Sampai 416. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita tempel kita Ctrl V untuk memastikannya ke dalam Node. Lalu kita ingin mendapatkan degenerate-nya dengan cara menggunakan tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi kita ubah dari urutan ini, dari bacaan ini, ubah dengan menggunakan tabel yang telah disediakan.
Lalu langkah selanjutnya kita ingin mencari reverse-nya. Nah, kita ingin mencari reverse-nya. Nah, kita menggunakan reverse di angka 534 sampai 593. Nah, setelah pastekan seperti ini, lalu kita mencari komplemennya dengan cara pasangan antara adenin sama timin dan sitosin dengan guanin. Satu baris mengubahnya dan selanjutnya. Setelah itu kita ingin tahu reverse komplemennya. Nah, reverse komplemen ini kita ingin tahu reverse komplemennya. Nah, reverse komplemen ini didapatkan dari kebalikan urutan dari komplemennya ini. Dari ini akhirnya ini menjadi awal, lalu awal ini menjadi akhir. Seperti selanjutnya, satu baris diubah, lalu deganannya ini didapatkan dari tabel yang telah disediakan. Seperti ini, diubah, misalnya CG menjadi S. Nah, CG menjadi S, dan selanjutnya. Yaitu kita copy bagian deganetnya, lalu kita pergi ke blok saja nih degenerate, lalu kita copy. Selanjutnya itu kita pergi ke halaman IDT. Kita klik tools di polygon design and handling, klik polygon analysis. Selanjutnya kita klik get start. Nah, selanjutnya kita pastekan yang tadi, kita copy, lalu klik analisis. Nah, setelah itu didapatkan bahwa suhu yang kita peroleh itu 59,7 derajat Celcius. Artinya ini tidak optimal. Optimalnya itu di kisaran 52 sampai 56 persen gitu, derajat Celcius. Lalu GC yang kita peroleh itu 44,2%. Yang artinya itu masih optimal. Optimalnya itu kisaran 40 sampai 60%. Lalu kita ke halaman hairpin. Nah, kita dapatkan hairpinnya. Nah, hairpin ini primer yang mengulang dirinya sendiri. Terus tadi kita dapatkan, nah kalau misalnya suhunya kita dapatkan tidak optimal seperti 59,7%, itu artinya hasil yang kita dapatkan dapat mengurangi efektivitas DNA target yang membuat hasilnya itu tidak maksimal gitu. Lalu kita lihat harpin tadi dipastikan bahwa harpin ini merupakan primer yang mengulang dirinya sendiri gitu. Kita dapatkan seperti ini datanya. Lalu kita klik self dimmer. Bagian self dimmer kita dapatkan bahwa maksimumnya itu kita dapatkan bahwa min 35,5 kal per mol. Nah, setelah itu heterodimmer. Kita klik heterodimmer. Nah, heterodimmer, lalu kita ingin mengetahui nih hasil dari kalkulasinya dengan cara mengisi secondary square-nya. Yang kita dapatkan di angka sebelumnya yaitu ini bagian degenerate-nya. Ini bagian degenerate dari hasil reversal komplemennya. Kita copy saja. Lalu kita pastekan. Lalu klik calculate. Lalu kita dapat hasilnya. Nah, maksudnya maksimum dari hasil yang kita dapatkan itu sebesar minus 37,38 kal per mol. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.